Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 1. Hari ini kami sedang melakukan kunjungan ke Museum Kebangkitan Nasional. Nah, hari ini kami akan menjelaskan sejarah dan rinciannya terkait ruangan-ruangan yang ada di museum ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bonifasius Alvariko. Nama saya Juan Zara Fidla Ramadhani. Nama saya Jessica Julia. Nama saya Nabila Puspasari. Nama saya Meliani. Nama saya Farhana Febriani. Nama saya Salsa Aulia. Nama saya Cut Nur Fazila. Nama saya Aurelia Putri Chandra. Saya Sekar Ayu. Nama saya Febriani Puridasari. Yuk, kita simak videonya. Sekarang saya berada di ruang pertama, yaitu ruang pengajar. Pengajar di Soviet itu lebih 12, biasanya didampingi oleh asisten pengajar. Asisten pengajar ini bisa diambil dari lulusan Soviet. Lalu setiap tahun terjadi siklus pertukaran atau pergantian pengajar Soviet yang berjumlah 12 lagi. Karena ada beberapa pengajar yang nanti kembali ke Belanda. Selanjutnya tepat di sebelah kanan saya ada daerah pengajar Soviet yang sedang berdiskusi dan di dalam ada lukisan yang menggambarkan bagaimana pada saat itu para pengajar Soviet itu sedang berdiskusi terkait masalah Sutomo. Karena Sutomo pada saat itu mendirikan organisasi budi pemerintah. Diikuti hanya diskusi juga, tapi di luar kota diikuti oleh aksi protes dari para pelajar Soviet, di mana mereka akan meminta untuk mengeluarkan diri juga jika Sutomo dikeluarkan dari sana. Nah, di sini ada lemari yang isinya buku-buku kedokteran. Kedokteran ini adalah buku-buku yang dipakai pelajar Soviet yang akan menempuh kedokteran selama masa pendidikannya. Di sini itu ada banyak jenis-jenis buku kedokteran, antara lain imunologi, kimia, ilmu kesehatan mata, psikologi, forensik, dan masih banyak. Selanjutnya ada ruangan Direktur Stovia. Direktur Stovia menempati ruangan tersendiri terpisah dari ruangan pengajar karena harus menerima tamu-tamu dari pemerintah untuk membahas permasalahan terkait dengan pembelajaran di Stovia. Salah satu direktur Stovia yang berperan membela R. Sutomo setelah Budi Utomo berdiri adalah Dr. H.F. Raut yang menjabat pada 1901 sampai 1908. Dan di sini ada batu H.F. Raut dan meja dan kursi direktur Stovia. Selanjutnya yaitu ada ruang media pembelajaran. Pembelajaran di Stovia lebih menekankan praktik sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang memudahkan simulasi dan pembelajaran. Media pembelajaran yang ditempatkan dalam ruangan tersedia yang akan diambil oleh para pengajar pada saat akan memasuki ruangan pembelajaran. Dan di sini ada halaman manusia, yaitu halaman manusia asli dipergunakan sebagai alat peraga dalam praktik anatomi Stovia. Dan selanjutnya ada seperti apa? 3. Dan di sini juga ada buku-buku kedokteran, dan di sini ada meja bedah. Meja bedah ini digunakan oleh pelajar Stovia pada saat anatomi bahan praktik dalam bentuk jenazah manusia didatangkan dari Eropa. Ya, sekarang saya ada di ruang pengobatan tradisional, Hall of Traditional Medicine. Nah, masyarakat Nusantara dahulu kala sudah mengenal pengobatan tradisional sejak lama. Nah, pengetahuan tersebut diwariskan secara turun-temurun. Namun, karena pengenalan akan sumber daya manusia yang masih rendah, masyarakat pribumi pada kala itu masih mempercayai hal-hal mistis atau hal-hal gaib. Karena pada zaman dahulu banyaknya penyakit dan banyaknya bala yang bervariasi, maka muncullah berbagai macam pekerjaan-pekerjaan dukun. Dukun pada kala itu dianggap sebagai orang yang sangat terhormat karena sering diminta bantuan oleh masyarakat. Di sini ada beberapa gambar dan foto tentang bagaimana pekerjaan dukun dan suasana desa pada kala itu.
Di sini ada gambar dukun pijat, ada dukun hitam atau dukun sunat, dan di sini ada dukun beranak, yaitu dukun yang membantu proses persalinan bayi. Dan terakhir di sini ada foto suasana desa di Jawa. Kita berlanjut, di sebelah saya ada berbagai macam alat dan bahan yang digunakan oleh para dukun untuk menyembuhkan penyakit, terus mengusir bala dan menjaga diri dari roh jahat. Di sebelah saya lagi ada berbagai macam alat hitam atau sunat yang biasa digunakan oleh dukun kita. Dan tak hanya dukun, masyarakat Indonesia pada saat itu sudah mengenal obat-obatan herbal yang akan diracik. Obat-obatan herbal itu namanya jamu. Masyarakat pada kala itu menggunakan gandrik dan pipisan jamu untuk menumbuh tanaman herbal menjadi sari yang lebih mudah untuk diambil. Kita berlanjut. Di sini ada berbagai macam timbangan yang digunakan oleh masyarakat pribumi pada kala itu untuk menimbang dan mengukur seberapa banyak obat yang akan dipakai dan dikonsumsi. Selanjutnya, kita akan beralih ke tokoh yang sangat penting dalam sejarah pengobatan Indonesia, yaitu Frans Willem Junghun. Nah, Pak Junghun ini adalah tokoh kunci dan tokoh penting dalam merintis budaya pembudidayaan kita dan untuk melawan penyakit malaria yang kala itu sangat populer dan memakan banyak korban. Kita berlanjut, di sebelah saya ada 3 buah jenis penyimpangan obat-obatan yang biasa dipakai oleh masyarakat pribumi. Namanya boteka. Nah, boteka ini di dalamnya seperti mirip laci mekanismenya. Dia digunakan untuk menyimpan obat-obatan dan bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat obat. Saat ini saya berada di ruang sekolah Dr. Jawa. Pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah Dr. Jawa di Rumah Sakit Militer Witwatersrand. Tujuan didirikannya sekolah ini adalah untuk mendapatkan tenaga medis yang mumpuni guna menanggulangi wabah penyakit. Pelajar di sekolah ini rata-rata dari suku Jawa karena memang terletak di Pulau Jawa. Kemampuan pelajar dalam itu membaca dan menulis menjadi faktor utama dalam penerimaan mereka di sekolah ini. Di ruangan ini terdapat dokumentasi dari sekolah Dr. Jawa, ada juga foto dari Rumah Sakit Militer, ada replika dari surat keputusan Raja Gayam II, lalu di sebelahnya ada alat-alat medis dan ada ijazah dari sekolah Dr. Jawa. Terus ada juga daftar nama dari direktur sekolah Dr. Jawa, lalu ada alat macam kepala, dan ada dokumentasi dari wabah penyakit. Jadi di sini ada ruangan Sofia. Pemerintah Hindia Belanda mendirikan gedung Sofia untuk menggantikan sekolah Dr. Jawa. Proses seleksi penerimaan siswa pelajar Sofia sangat ketat sehingga pelajar-pelajar di sini sangat cerdas. Selain belajar ilmu kedokteran, mereka juga belajar ilmu budaya dan politik. Nah, di sini ada tokoh yang membiayai atau yang menyumbang. Di sini juga ada replika ijazah Sofia. Kemudian di sini ada alat ronsen. Terus di sini ada foto-foto ruang-ruang di Sofia ini. Ini ada alat bantu pernafasan, serta di sini ada booster. Di sini ada hasil karya pelajar Sofia. Di sini ada tas kulit para pelajar Sofia. Ini ada alat peraga, sini ada buku-buku kedokteran. Kemudian terakhir di sini ada alat kedokteran lainnya yang sangat berguna bagi para pelajar Sofia. Nah, selanjutnya saya sedang berada di ruang lulusan Sofia. Jadi lulusan Sofia ini anak-anaknya memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas bagi orang banyak dan juga kesehatan masyarakat di Hindia Belanda. Jadi kerja keras yang dilandasi rasa semangat dan juga kegigihan yang besar itu menjadi etos kerja yang baik dalam yang melekat pada diri mereka, sehingga praktik pengobatan yang dilakukan tidak menerapkan tarif biaya apapun dan juga tidak membebankan para pasien.
Selanjutnya, dokter lulusan Distovia ini bukan hanya berjasa bagi dunia kesehatan saja, namun berjasa bagi berpengaruh pada masa kebangkitan nasional. Kemudian di sini juga ada pelopor dokter perempuan di Indonesia yang bernama Mary Thomas yang lahir di Likopang, Minahasa, Sulawesi Utara. Ini di sini juga ada replикanya. Nah, kemudian yang kedua itu ada Profesor Dr. Jonas Andres Latometen. Nah, di sini juga ada replikanya. Kemudian saya menuju ke meja dan kursi Dr. Latometen. Selanjutnya ada daftar nama-nama lulusan Stovia tahun 1902 sampai 1926. Berikut nama-namanya. Dan terakhir, saya menuju daftar nama-nama tokoh-tokoh penting lulusan Stovia. Contohnya ada Walidin Sudirosodo, yang kedua Haji Mahmudin Diningrat, yang ketiga Cipto Mangunkusumo, dan terakhir Sutomo. Sekarang saya tepat berada pada ruang memorial Budi Utomo. Jadi ruang memorial Budi Utomo ini menjadi saksi dari peristiwa pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Jadi Gunawan Mangunkusumo menerapkan bercerita tentang tepat pada pukul 9 pagi anak-anaknya atau yang lainnya itu disuruh berkumpul di sini. Nah, pada para pemuda Sutomo itu mendapatkan antusias yang sangat baik. Dia itu bertepuk tangan menandakan dia itu setuju. Jadi terbentuklah organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908 yang diketuai oleh Sutomo. Jadi ruang ini adalah ruang asrama bagi para pelajar Stovia. Pada tanggal 1 Maret 1902, kegiatan pendidikan kedokteran dipindahkan ke gedung Stovia. Gedung ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pelajar, sehingga pelajar Stovia harus tinggal di asrama ini yang memiliki peraturan yang ketat. Ruang asrama Stovia adalah tempat para pelajar Stovia untuk menginap selama menjalani pendidikan kedokteran. Tempat ini menjadi lingkungan di mana mereka belajar dan berinteraksi dalam proses pembentukan profesionalis medis. Selanjutnya saya berada di ruang rapat 3 Cipto Mangunkusumo. Di dalam ruangan ini terdapat berbagai buku bacaan dan ruangan ini itu biasanya digunakan untuk membaca buku dan juga berdiskusi. Sayangnya saat ini kami tidak dapat memasuki ruangan tersebut. Oke, selanjutnya di Museum Kebangkitan Nasional ini juga terdapat ruang audiovisual. Nah, di dalam ruang audiovisual ini nanti di sini ditampilkan video sejarah atau profil didirikannya Museum Kebangkitan Nasional sendiri. Nah, jadi di Museum Kebangkitan Nasional ini juga memiliki perpustakaan yang para pengunjungnya bisa membaca buku-buku yang ada di sini, namun dengan syarat pengunjung harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. Jadi ini merupakan ruang kelas dari Stovia. Terlihat bahwa di sini adalah aplikasi yang ada di kelas Stovia ini. Nah, pada tanggal 1 Maret 1902, Sekolah Dokter Jawa diganti menjadi Stovia atau Sekolah Pendidikan Dokter Budi Putra. Kurikulum yang digunakan pada pendidikan Stovia ini menggunakan kurikulum yang berlaku di Eropa, karena syarat utama untuk masuk dari sekolah ini harus lulus dari sekolah rendah Eropa dan harus lulus dari ujian begitu. Para pelajar Stovia ini harus fasih dalam bahasa Belanda karena bahasa yang digunakan mereka adalah bahasa Belanda untuk sehari-harinya. Kegiatan belajar berlangsung dari jam 7 pagi sampai jam 12.30 siang dan berlangsung selama 50 menit di setiap mata pelajaran. Nah, pada jam 8 malam sampai jam 10 malam digunakan untuk berdiskusi untuk materi yang tidak dipahami dengan guru pengawas. Pada para pelajar Stovia ini menggunakan ujian dengan sistem lisan dan sistem tertulis.
Bagi yang mendapatkan nilai di bawah 5 akan tidak bisa naik kelas, dan untuk para pelajar tingkat 1 dan 2 ini yang mendapatkan nilai merah akan langsung dikeluarkan, sedangkan untuk para pelajar yang tingkat 3 dan tingkat 4 yang mendapatkan nilai merah akan diberi satu kesempatan lagi untuk mengulang di kelas yang sama. Nah, karena sistem ini membuat para pelajar di Stovia ini semakin lama semakin turun. Selanjutnya di belakang ini ada foto-foto dari kelas Stovia yang sebelumnya. Nah, di sini ada yang pertama ada kelas anatomi para pelajar Stovia, sedangkan yang di gambar kedua ini adalah saat kegiatan minum obat cacing untuk para warga. Selanjutnya di sini juga ada di saat kelas Stovia pada zaman dahulu kala, dan yang kedua ini yaitu peresmian alat kedokteran yang berada di Stovia. Selanjutnya ini ada ruangan kaya Indonesia. Di ruangan ini itu menceritakan hasil alam Indonesia. Di antara itu ada kumpulan rempah-rempah seperti kayu manis, kacang garus, cendana, tilas jahe, lada, cengkih, pala, dan lain. Ini ada infografis tentang masing-masing rempah-rempahnya. Bisa lihat. Di sini juga ada kayak contoh-contohnya hasil nyatanya gitu. Nih, semuanya. Terus selanjutnya itu ada kekayaan hayati dan non-hayati Indonesia. Posisi geografis dan biologis yang menguntungkan menjadikan kepulauan Indonesia itu menjadi kaya. Terus ya, kayanya itu nggak sebatas cuma ada hayati, tapi ada juga non-hayati. Contoh hayatinya itu ada bunga anggrek, terus ada non-hayatinya itu ada burung cendrawasih. Beragam tanaman, hewan, dan tambang ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kekayaan alam ini itu mempunyai nilai ekonomi tinggi yang menjadikan rakyat itu harus mengelola dengan baik sumber daya alam. Di sini bisa dilihat. Terus selanjutnya itu ada total penghasil rempah-rempah abad ke-17 sampai ke-18. Di sini itu ada keterangannya. Yang hijau itu ini, yaitu sebagai jalan laut dagang Asia. Terus kalau yang merah ini itu sebagai jalan laut dagang Eropa. Terus kalau yang kuning-kuning ini, kuning-kuning semuanya, itu tuh sebagai daerah kerajaan lain. Kalau yang merah yang kayak ini menjadi itu di sini itu sebagai daerah pengaruh Tiongkok. Terus yang kalau yang hijau itu seperti yang ini, yang ujung itu dia sebagai penghasil daerah rempah-rempah. Terus yang tadi itu ada yang warna pink itu, yang ini tuh tandanya itu daerah penguasa Belanda sampai 1824. Nah, bawaan yang selanjutnya itu menjelaskan tentang penjelajahan samudera untuk mencari rempah-rempah. Nah, di sini itu ada informasi dari kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Saya lihat ini peta-petanya bangsa Eropa ke Nusantara. Nah, yang selanjutnya ini menjelaskan tentang penjelajahan samudera untuk mencari rempah-rempah. Jatuhnya Konstantinopel pada 1453 keterputusan mengakibatkan pasokan rempah-rempah ke wilayah Eropa terputus. Bangsa Barat kemudian menghadapi kendala krisis perdagangan rempah-rempah. Nah, guna memperkuat rencana penjelajahan itu pada tahun 1494 dibuat Perjanjian Tordesillas. Nah, Perjanjian Tordesillas ini berisi pembagian dua wilayah. Yang pertama, wilayah sebelah timur itu dimiliki oleh Portugal dan wilayah sebelah barat dimiliki oleh Spanyol. Nah, di sini juga pedagang Belanda memenangkan persaingan dagang di Nusantara pada abad ke-20 Maret 1602. Mereka membentuk VOC atau Persekutuan Dagang Hindia Timur. Dan ini juga ada peta perjuangan bangsa Belanda di Nusantara. Yang pertama itu ada di Sulawesi Selatan pada tahun 1666 dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Nah, selanjutnya ada di Maluku pada tahun 1487 dipimpin oleh Kapitan Patipura dan Maca Kristina Gataru. Nah, selanjutnya itu ada di Sumatera Barat pada tahun 1821 dipimpin oleh Imam Bonjol, dan yang kemudian ada di Jawa pada tahun 1825 dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Di Bali pada tahun 1849 dipimpin oleh Ai Gusti Kertajati.
Selanjutnya dari Kalimantan Selatan pada tahun 1899 dipimpin oleh Pangeran Antasari. Dan juga ada di Aceh pada tahun 1873 dipimpin oleh Tengku Sindro dan Cut Nyadian. Dan Jakarta ada di Sumatera Utara pada tahun 1878 dipimpin oleh Sisingamangaraja 12. Itu matiin dulu deh. Nah, ini ada contoh lukisan masih model swasta. Terus yang selanjutnya ini merupakan mata uang yang digunakan oleh penjajah Belanda pada masa waktu itu. Jadi di sini terdapat ruang bangkitnya pendidikan Bumi Putra, yang dimana pada pendidikan penjajahan terdahulu yang bercorak diskriminatif, para tokoh-tokoh pergerakan itu mulai mendirikan sebuah lembaga pendidikan, yang dimana nantinya anak-anak Bumi Putra ini yang sudah menyelesaikan pendidikannya akan diangkat menjadi pegawai pemerintah. Nah, selanjutnya ada siapa saja sih tokoh pendidikan di bangsa Indonesia? Yang pertama itu di sini ada penjelasannya. Tokoh pendidikan bangsa Indonesia yang pertama itu ada Raden Ajeng Kartini. Pada tahun 1903 beliau mendirikan sebuah sekolah untuk anak-anak gadis, yang dimana anak-anak gadis nantinya di sana dibina karakter dan budi pekertinya. Lalu tokoh yang kedua yaitu ada Dewi Sartika. Pada tahun 1904 beliau mendirikan sekolah istri yang kemudian namanya diubah menjadi Sekolah Keutamaan Istri di Bandung. Lalu yang ketiga ada Ki Hajar Dewantara. Pada tahun 1922 beliau mendirikan sebuah perguruan kebangsaan ramah siswa. Nah, selanjutnya di sini terdapat penjelasan ragam pendidikan. Yang pertama itu ada sekolah rendah Eropa yang lama pendidikannya selama 7 tahun. Lalu ada sekolah menengah, lama pendidikannya selama 5 tahun. Lalu ada sekolah dasar kelas 1 itu untuk hanya untuk bangsawan saja. Lama pendidikannya selama 7 tahun. Dan ada sekolah dasar kelas 2, lama pendidikannya selama 5 tahun dan untuk masyarakat biasa. Lalu selanjutnya ada sekolah pendidikan guru, ada sekolah kepala atau raja yang kemudian pada tahun 1900 diubah namanya menjadi sekolah Ospia. Lalu yang terakhir pemerintah Belanda juga mendirikan sebuah sekolah kejuruan. Perkembangan Indonesia Audi yang dimana menceritakan tentang awal terbentuknya organisasi pertama di Indonesia yakni Budi Utomo. Didirikan oleh para pelajar Stovia yang pada saat itu masih berumur belasan tahun, bisa dikatakan masih sekitar 13 tahun. Di sini adalah sebuah patung, yakni patung Dr. Wasidin Sudirohusodo yang merupakan alumni dari Stovia dan dia merupakan orang pertama yang memberi beasiswa di Indonesia. Masa itu dia sedang berkeliling ke berbagai daerah untuk mencari pemuda yang layak untuk mendapatkan beasiswa. Saat dia sedang berkeliling, dia singgah di Stovia dan bertemu dengan adik kelasnya, yakni Sutomo dan juga Suraji. Dan mereka pun berbincang-bincang dan bertanya, mengapa kalian tidak mau menjajah dan mengapa hanya diam saja? Akhirnya mereka mulai berdiskusi dan mendirikan sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Dan di sebelah sini adalah merupakan seluruh anggota dari Budi Utomo yang diketuai oleh Sutomo. Dan di sini merupakan patung-patung dari anggota organisasi Budi Utomo. Dan di situ merupakan logo dari Budi Utomo sendiri yakni BO. Bahwa organisasi Budi Utomo sendiri memiliki semboyan yakni adalah Saharso Waspada Bajo Utomo, yang artinya yakni dengan kekuatan mencapai Utomo. Pada 8 Agustus tahun 1908, pengurus Budi Utomo mengadakan rapat di Stovia yang membahas tentang rencana kongres. Keputusan yang dihasilkan adalah kongres dilaksanakan di Yogyakarta. Pengurus Budi Utomo akan menemui Gubernur Jenderal untuk melancarkan rencana pelaksanaan kongres, lalu menunjuk Dr. Wahidin sebagai ketua kongres. Lalu kongres tersebut dilaksanakan pada tanggal 3-5 Oktober tahun 1908 di Good School atau Sekolah Pendidikan Guru di Yogyakarta. Kongres tersebut dihadiri oleh 300 orang peserta. Memilih kepengurusan Budi Utomo yang baru, yakni yang diketuai oleh RAA Tirto Kusumo, dan wakilnya yakni Dr. Wahidin Sudirohusodo. Lahirnya Budi Utomo pada 20 Mei tahun 1908 menjadi hari bangunan kesadaran rakyat untuk bersatu dalam satu wadah, yakni bangsa Indonesia.
Budi Utomo menjadi ibu perhimpunan bagi organisasi-organisasi pergerakan nasional karena setelah kelahirannya berdiri organisasi-organisasi pergerakan dengan corak yang beragam seperti Sarekat Islam, Civitas Party, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Partai Nasional Indonesia. Budi Utomo berhasil membangun kesadaran rakyat untuk terus berjuang dan bersatu menyongsong kemerdekaan demi terwujudnya bangsa yang sejahtera dan mulia. Perhimpunan Indonesia didirikan oleh beberapa pelajar Hindia Belanda pada tahun 1908 dengan nama awal Indonesia Vereniging. Kemudian, pada saat pergantian ketua dari Dr. Sutomo ke Herman Kartawisastra pada tahun 1922, nama Indonesia Vereniging berubah menjadi Indonesia Vereniging. Kemudian, organisasi ini memiliki 3 asas, yaitu yang pertama, Indonesia ingin menentukan nasib sendiri, lalu yang kedua, bangsa Indonesia harus bersatu, dan yang ketiga, bangsa Indonesia harus mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri untuk menentukan nasib sendiri. Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah dilahirkan setelah terjadinya interaksi dan diskusi antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan pengurus Budi Utomo Yogyakarta. Berdasarkan statuta Muhammadiyah 22 Agustus 1914, maksud didirikannya perkumpulan ini adalah yang pertama, memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama di Hindia Belanda. Lalu yang kedua, memajukan dan menggembirakan kehidupan sepanjang pengawalan agama Islam kepada elit-elitnya. Berikut adalah foto dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, lalu ada ini, dan ini adalah logo dari Muhammadiyah. Jam Jaka merupakan perkumpulan kepemudaan yang didirikan oleh Satiman Tirto Sanjaya di Gedung Sumedang pada 7 Maret 1914 dengan nama awal Trikolora, yang berarti 3 tujuan mulia. Perkumpulan pemuda ini didirikan karena banyak pemuda yang menganggap Budi Utomo sebagai perkumpulan elit. Berikut adalah pengurus dari Jam Jaka. Ini adalah logo dan juga berita surat kabar tentang Jam Jaka. Sarekat Islam pada awalnya bernama Sarekat Tentang Islam yang didirikan oleh Haji Soekarno di Surakarta pada 1912. Haji Muhammad Said Soekarno mengubah nama Sarekat Tentang Islam menjadi Sarekat Islam atau SI. Keanggotaan SI bersifat terbuka untuk semua lapisan masyarakat Muslim, sehingga dalam waktu singkat SI menjadi organisasi dengan jumlah anggota terbanyak. Kemudian ini adalah logo dari Sarekat Islam. Indonesia Party didirikan pada tahun 1912 oleh Atas Komposisi Dosdekat, Cipta Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Pada 1913, Raden Mas Suwardi Suryaningrat menulis artikel berjudul Asik in Netherlands atau Andaikan Aku Seorang Belanda. Akibat dari tersebut, Suwardi ditangkap. Kemudian Cipta Mangunkusumo menulis artikel Gigdal Biasa dengan judul End of Peace. Lalu ia pun ditangkap. Pada 1913, pemerintah memutuskan untuk mengasingkan tiga sangkal tersebut ke Belanda. Tapi pada 1918, Cipta Mangunkusumo dikembalikan karena sakit, sedangkan Suwardi Suryaningrat dan IMI Dosdekat baru kembali ke Indonesia pada tahun 1919. Kebijakan politik etis melahirkan golongan masyarakat baru, yakni masyarakat pelajar atau kaum intelektual. Mereka mempelopori lahirnya pemikiran menuju tatanan masyarakat baru yang lebih baik dan melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Hal tersebut menandai lahirnya cita-cita keindonesiaan yang kemudian dikembangkan oleh para pelajar Stovia dengan mendirikan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Budi Utomo sendiri menjadi perhimpunan pada masa pergerakan, sehingga wajar kalau kemudian menjadi pengatur pelaksanaan kongres budaya pada tahun 1918. Pengurus Budi Utomo Surakarta mengubah menteri kongres yang semula membahas tentang bahasa Jawa menjadi budaya Jawa, sehingga cakupannya lebih luas. Perubahan tersebut menjadi bukti kuatnya pengaruh organisasi Budi Utomo terhadap pemerintah. Berikutnya adalah ruang pembangunan teknologi. Proklamasi kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, namun awal dari usaha untuk mewujudkan tatanan masyarakat baru yang adil, makmur, dan sejahtera.
Hal tersebut bisa diwujudkan dengan cara melaksanakan pembangunan dalam semua aspek kehidupan, meningkatkan penggunaan teknologi dan dalam pembangunan menjadi salah satu cara untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara lain. Hasilnya, negara bisa melakukan swasembada pangan dan membuat pesawat terbang. Berikut adalah tokoh dari kebangkitan Dirgantara Indonesia sendiri, yaitu ada Nurtanio Pringgoadi Surjo dan ada B.J. Habibie. Kemudian ada kebangkitan teknologi. Proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945 menjadi gerbang untuk melanjutkan tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu usaha pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara adalah melakukan pembangunan dalam bidang pertanian, karena Indonesia merupakan negara agraris yang terbiasa menanam tanaman seperti padi, jagung, sagu, dan juga kopi dan singkong. Demikianlah video penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.